duduk dengan nyaman nih Mbak G. Sudah. Oke, baik Mbak Ana, boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Hana Azrinante, saya mahasiswa semester 5 di Universitas Brasil di UNS. Jurusan apa Mbak? Saya jurusan pendidikan matematika. Wah, keren sekali Mbak. Mungkin Mbak Ana juga susah gitu masuk situ gitu. Mbak Ana juga sudah susah, kemudian Mbak Ana masuk ke jurusan pendidikan matematika. Gitu nah. Kemudian gantian nih Mbak G. Perkenalan dari saya, perkenalkan nama saya Dias Kalista, bisa dipanggil Ibu Dias. Kemudian saya di sini sebagai konselor dan juga Mbak sebagai konseli pada sesi konseling kita pada sore hari ini. Kemudian sebelum kita memulai sesi konseling pada sore hari ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukupkan menurut. Jadi Mbak Ana sebelum kesini dari mana Mbak? Tadi saya habis dari pulang main sih. Pulang main sama temen atau sama keluarga? Sama teman-teman. Sama teman. Dari mana Mbak tadi kalau boleh tahu? Dari Tawanan. Taman, Iya. jauh nih Mbak G. Iya. Kok tumben Mbak sudah pulang sore-sore seperti ini? Iya, soalnya sudah dari kemarin sih sebenarnya. Oh nginep, Iya. nginep di villa, di Iya. villa. Iya. Oh, agenda apa Mbak? Ya agenda biasa anak muda ada tahu nggak aja. Ini pada punya Mbak G. Mungkin di mana Mbak TV-nya? TV-nya itu di skip naik dikit. Oh, gimana dikit, mungkin di villa dan juga mungkin pas paginya ke kali-kali itu nih Mbak G. Betul. Paginya itu langsung naik lagi ke sana. Oh, malah naik lagi ke Sarangan. Jadi Mbak Ana nggak mencoba itu Mbak? Apa kayak anu seram itu Mbak? Enggak sekali. Oh, jadi dari villa langsung naik lagi ke Sarangan malah. Iya. Ya Allah, Mbak, aku nggak capek Mbak. Sarangan kan agak jauh gitu. Tapi ya Seru nih Mbak G. Iya. Seru betul sekali ya Mbak G. Oke, baik. Apakah Mbak Ana sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Dulu sudah pernah sih. Oh, sudah pernah. Iya. Kapan Mbak? Dulu waktu kelas berapa ya Bu? SMA kelas 11 ya, kelas Oh, sekarang kelas 11. Iya. Oh, biasanya sudah cukup lama gitu Mbak G. Iya sih. Oke, baik kan Mbak Ana sudah pernah mengikuti sesi konseling pada saat kelas 11. Mungkin akan saya jelaskan lagi nih Mbak G, apa itu sesi konseling agar mungkin Mbak Ana juga lebih memahami dan juga mungkin lebih jelas nih Mbak G. Jadi sesi konseling itu bertujuan untuk membantu Mbak Ana menyelesaikan permasalahan Mbak Ana dan juga memecahkan permasalahan Mbak Ana serta Mbak Ana nanti akan mendapatkan solusi atas permasalahan Mbak Ana seperti itu nih Mbak G. Kemudian di sini nanti saya akan sebagai konselor, Mbak Ana sebagai konseli pada sesi konseling kita pada sore hari ini seperti itu nih Mbak G. Kemudian pada sesi konseling itu ada beberapa asas yang harus kita patuhi nih Mbak G. Yang pertama asas kerahasiaan, jadi nanti saya akan menjaga rahasia atas permasalahan Mbak Ana, tidak akan saya bocorkan kemana-mana dan juga Mbak Ana jangan khawatir begitu ya Mbak. Atas kerahasiaan permasalahan Mbak Ana nanti akan saya jaga seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang nanti Mbak Ana masih terbuka saat melakukan masalahnya, saat menceritakan masalahnya seperti apa, nanti Mbak Ana semoga bisa terbuka nih Mbak G. Dan nanti saya juga dapat memahami atas permasalahan Mbak Ana seperti apa, nanti Mbak Ana juga mungkin lebih
Ana juga pernah merasakan bagaimana tugas-tugas tersebut itu tidak membuat Mbak Ana tuh merasakan stres dan juga tidak membuat Mbak Ana ini terbebani seperti itu ketika Mbak Ana bermain bersama teman-teman. Dan mungkin apakah saat semester 5 ini Mbak Ana sering keluar main? Semester 5 ini iya Bu, karena kan dari banyaknya tugas tadi anak-anak bisa jadi Mbak Ana juga sudah bisa mengkopi diri Mbak Ana sendiri untuk ketika Mbak Ana stres, Mbak Ana juga akan keluar bersama teman gitu dia. Dan saat keluar bersama teman itu Mbak Ana merasa tidak stres lagi. Mungkin bukan tidak stres lagi, mungkin lebih tidak terbebani, lebih kayak lebih enjoy saat main, lebih refreshing lah istilahnya. Seperti itu. nggak memikirkan itu lebih Oke baik. Dan mungkin harapan apa sih Mbak Ana? Harapan Mbak Ana apa? Mungkin harapan apa sih yang mungkin Mbak Ana ingin harapan dari permasalahan ini? Mungkin harapan seperti apa yang Mbak Ana ingin capai? Yang harapannya saya bisa menemukan solusi yang tepat dan saya bisa mengerjakan untuk jadi nggak males lagi untuk berjalan kaki saya bisa selesaikan semester 5 ini. Nah dari harapan tadi mungkin Mbak Ana bisa menuliskan hal-hal spesifik yang akan membantu Mbak Ana mewujudkan hal-hal tersebut. Mungkin dari tadi kan Mbak Ana kan ingin agar tugas-tugas segera selesai seperti itu. Oke, mungkin Mbak Ana bisa menuliskan di sini nih Mbak Ana di sini mungkin seperti apa tujuan-tujuan Mbak Ana yang akan Mbak Ana capai terkait semester 5 ini. Mungkin Mbak Ana akan seperti apa? Mungkin Mbak Ana bisa mulai menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Ana hadapi. Oke Bu, baik. Jadi sebenarnya kan saya saat ini mahasiswa semester 5 ya. Semester 5 ini kayak saya tuh beban banget buat saya. Banyak kan apa? Karena saya tuh merasa overthinking dan stres karena tugas-tugas di semester 5 ini. Apa tugasnya tuh kayak nggak bisa generalisir lagi gitu loh. Kayak banyak banget tentang Mbak Iya, Ana. seperti itu juga. Kayak kan semester 5 ini seperti ada tuntutan. Karena kan dari prodi saya itu menuntut kalau sebenarnya tuntutannya ini untuk apa ya Bu, akreditasi apa ya kalau nggak salah Bu itu. Nah, jadi kan kalau untuk skripsi itu kan biasanya dari semester 7 kan. Jadi semester 5 ini dengan sudah ada banyak tugas-tugas, kemudian ditambah lagi dengan disuruh nyusun judul sama skripsi bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, jadi di sini saya kayak agak merasa shock gitu loh. Masih semester 5 tapi skripsi udah diberikan di semester sekarang. Karena kan semester 6 nantinya itu semua harus sudah sempro gitu kalau mengerjakan gitu kan. Jadi dengan adanya itu tugas-tugas saya yang lain itu jadi kayak saya nggak bisa kayak tugasnya itu sama-sama gitu. Jadi kayak saya merasa tugasnya ini banyak banget. Kok saya juga merasa kayak nggak bisa kayak nggak selesai-selesai gitu. Dan saya juga overthinking sama stres kalau nantinya tugas-tugas ini tuh nggak bisa selesai. Oke, dari sini Mbak Ana ini permasalahannya terkait Mbak Ana itu merasa stres artinya itu sudah diberikan oleh dosen dan juga tuntutan terkait yang semester 5 tapi Mbak Ana juga sudah harus melakukan skripsi. Iya, seperti itu. Jadi Mbak Ana sudah harus mulai menyusun bab 1 sampai bab 3 skripsinya. Iya. Padahal sebenarnya Mbak Ana itu seharusnya itu skripsi pada semester 7. Iya. Jadi sebelumnya Mbak Ana nggak ada pemberitahuan dari prodi. Nggak ada, jadi kan waktu awal masa itu kan juga sudah ditampilin kayak ada jadwal sama SKS berapa dari semester 10 dari semester 1 sampai semester 8 gitu kan. Nah, itu tuh saya masih melihat kalau skripsi itu benar-benar di semester 7, semester 5 tuh belum ada apa-apa gitu. Oke, jadi sebenarnya Mbak Ana juga lumayan shock di atas Iya. rencana baru
dari prodi yang mungkin itu mungkin kebijakan baru yang mungkin memang baru ada, jadi mungkin saat tambahan satu itu belum bisa dipahami oleh mahasiswa yang baru lulus seperti itu ya Mbak Dewi. Kemudian sejak kapan sih Mbak Ana mungkin merasa stres terkait hal tersebut, terkait banyaknya tugas seperti itu? Kalau stres sih yang stres baru saya rasakan sejak semester 5 ini Bu. Tapi kalau awal pikir tentang tugas-tugas itu tuh saya sudah ada di semester 3 sudah yang lebih, tapi nggak sestres sekarang. Overthinking terkait apa Mbak? Ya terkait sama tugas-tugas ini begitu, apakah saya nanti bisa menyelesaikan atau tidak gitu ya. Jadi Mbak Ana ini stres dan juga overthinking apakah bisa selesai saking apa ya, banyak tugas seperti itu Mbak ya, apakah bisa selesai. Tapi saat ini Mbak Ana semester 5 sudah berapa bulan atau berapa minggu mungkin? Saat semester 5 ini sudah berada di penghujung, Sudah di penghujung nih Mbak ya. Sudah mau masuk IPAS. Mungkin ada semester sebelumnya semester 3 nih Mbak, pas Mbak Ana mengalami overthinking dan Mbak Ana juga sudah bisa melewatinya. Iya, kalau semester 3 kemarin tuh saya sudah bisa berpikir, maksudnya bisa meminimalisir, bisa mengatasi ada solusinya gitu. Tapi kalau semester 5 ini kayak udah dapat gitu. Jadi pada semester sebelumnya, semester 4 mungkin Mbak Ana juga belum mengalami stres. Belum ya, cuman gitu aja. Tapi kan masih bisa mengatasi. Berarti mungkin tugasnya juga belum terlalu banyak nih Mbak. Iya. Paling ini ada semester 5 ini. Iya, karena kan juga ini ada campuran sama skripsi itu ya, jadi ya itu kan Oke, jadi hal utamanya itu karena juga tugasnya juga banyak dan juga Mbak Ana harus dituntut untuk mengerjakan skripsi dan mungkin itu membuat Mbak Ana itu merasa lebih stres dan Iya. double seperti itu nih Mbak. Dan mungkin dari kegiatan Mbak Ana sehari-hari kan kuliah nih Mbak, apakah ada kegiatan lain mungkin di luar kampus? nggak ada sih. Mungkin mengikuti organisasi tidak ada? Tidak ada, paling cuma kayak kalau di kegiatan lalu ikut volunteer, nanti kan itu juga enggak yang waktunya itu enggak yang setiap saat gitu ya Bu. Kalau ada luang aja gitu. Jadi volunteer itu menyesuaikan peluangan Mbak Ana seperti apa? Iya. Gitu, Mbak. Jadi Mbak Ana mungkin selain kuliah juga tidak ada hal-hal lain yang mengganggu Mbak Ana ya? Ya kalau untuk kegiatan sih sebenarnya nggak ada yang mengganggu di kehidupan sehari-hari saya sih. Cuman ya yang mengganggu itu masalah ini. Masalah karantinanya tugas juga Iya, dan juga seperti itu. Dan mungkin dari semester sebelumnya bagaimana sih caranya Mbak Ana agar buat mengatasi masalah tersebut? Kalau waktu dulu saya mengatasi kayak membuat jadwal gitu, jadwal pengerjaan tugas itu dijadwal. Jadi misal hari ini tuh harus ada berapa target tugas gitu. Itu nah itu alhamdulillah agak bisa membantu gitu. Jadi saat semester sebelumnya itu Mbak Ana caranya mengerjakan tugas agar tugasnya itu selesai itu dengan dijadwal gitu ya? Iya. Mungkin pada hari ini mengerjakan matkul ini seperti itu. Iya. Kemudian dilanjut seperti itu nih Mbak. Iya. Dan mungkin saat semester 5 ini apa yang membuat Mbak Ana stres selain karena banyaknya tugas, apa sih mungkin ada hal lain gitu loh? Untuk nggak ada sih Bu ya, saya cuma karena tugas ini saya berpikir apakah bisa menyelesaikan tugas semester 5 ini, karena ini menurut saya tuh saya merasakan kayak berdampak banget bagi diri saya di kehidupan sehari-hari juga gitu loh. Nanti kan saking banyak tugas jadi malas juga kayak gitu. Jadi Mbak Ana itu sering juga, apakah Mbak Ana juga sering juga menunda-nunda pekerjaan tugas mungkin? Iya ya, karena kalau saya udah stres banget udah malah jadi malas gitu. Oke, jadi sampai banyak tugas jadi Mbak Ana tuh kok banyak sekali, itu Mbak Ana juga lebih malas gitu ya untuk kerja. Menunda-nunda tugas. Ya basically Mbak Ana ini sering menunda-nunda tugas nih Mbak dia. Jadi itu mungkin salah satu penyebab Mbak Ana itu mengalami stres betul. Iya. Nah mungkin apakah dari teman-teman Mbak Ana juga mengalami stres yang sama dengan Mbak Ana? Kalau itu saya tidak bisa mungkin mereka ya kayak harus ngerjain tugas masih banyak. Kalau pengalaman mereka Mungkin dari teman-teman apakah juga memberikan support kepada Mbak Ana untuk saling mengerjakan tugas bersama atau mungkin saling bertanya-tanya terkait tugas seperti itu? iya ada sih Bu, mereka juga saling mengingatkan tugasnya satu sama lain. Tapi kan kalau mengerjakan itu dari
yang terlewat, Mbak? Iya. Oke, baik. Jadi mungkin dari minggu sebelumnya Mbak Ana juga sudah mengerjakan tugas, lalu apa yang mungkin membuat Mbak Ana lebih stres lagi? Saya tuh mikirnya kayak tugas itu saya udah mengerjakan, saya udah juga mencoba dengan cara yang tadi kayak membaca doa itu. Nah itu saya sudah merasa mengerjakan terus, tapi kok masih kayak nggak habis-habis, tugasnya nggak selesai-selesai gitu. Secara tugasmu sangat banyak seperti Iya. itu lagi. Dan mungkin dampak dari stres Mbak Ana itu dampaknya apa saja sih dari dalam diri Mbak Ana, mungkin dari psikologis maupun batin Mbak Ana seperti apa? Mungkin buat Mbak Ana. Kalau dari dampaknya itu yang pertama tuh sangat mengganggu keseharian gitu ya, kayak aktivitas mau ngapa-ngapain tuh jadi malas. Jadi kepikiran seperti Iya, itu. benar. Tapi itu juga mau ngerjain itu ya malas sama bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu. Ya, jadi mungkin apakah Mbak Ana membuat Mbak Ana itu lebih mungkin kurang sehat seperti itu dampaknya? Mentalnya biasanya ngantuk. Gitu. Jadi mungkin Banyak membuat ketakutan. Oke. Jadi membuat mata Mbak Ana juga lebih apa ya, lebih tidak sehat, lebih down seperti itu mungkin Mbak Ana. Dan mungkin Mbak Ana juga sebenarnya Mbak Ana juga sudah bisa mengerjakan gitu, cuma karena Mbak Ana tuh istilahnya kayak apa ya, sebel karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan, kayak ini ngerjain sudah selesai, yang lain datang lagi seperti itu. Dan mungkin saat Mbak Ana mengerjakan, maka Mbak Ana mengalami hambatan mungkin karena soalnya susah, atau cara pengerjaannya susah seperti itu. Iya sih Bu, ada yang seperti itu juga karena ada kayak masih nggak mampu mikir ini Iya, betul. Terus Mbak Ana waktu itu bagaimana Mbak cara Mbak Ana mengatasi hambatan-hambatan tersebut? ya kalau itu tuh sebisa saya cari itunya Bu, kayak cari apa jawabannya, walaupun ya semangatnya saya lah gitu. Jadi Mbak Ana juga sudah bisa mengcoping diri dengan cara yang tadi membuat tulis, dan juga Mbak Ana juga ya sebisa mungkin Mbak Ana mengerjakan tanpa terlewat deadline seperti itu. Iya. Dan juga mungkin ya sebisanya lah mengerjakan, yang penting mengerjakan seperti Iya. itu. Kemudian terkait skripsi, apakah Mbak Ana sudah mulai mencicil? Iya sudah Bu, saat ini kan yang judul itu harus grafik sama yang bab 1 sampai bab 3 itu harus dikumpulkan di sini. Mbak Ana sudah mulai mengerjakan? Sudah. Wih, Mbak Ana tetap merasa stres nih Mbak ya? Iya karena juga apa ya, momen terus belum ngerti-ngerti banget skripsi begitu, tapi cukup atau tidak disuruh apa Mengerjakan ya, gitu ya, Mbak ya? dan semester pertama dia harus dikasih itu kan kayak belum Masuk membuat kaget Mbak Ana, dan juga mungkin Mbak Ana merasa belum siap seperti itu ya? siap kan, juga ada kayak pengantarannya itu mungkin masih dini banget. Oh sudah. Jadi Mbak Ana ini ingin mungkin membuat jadwal terkait nanti mungkin hari ini mau mengerjakan tugas apa, Iya. juga mengerjakan matkul apa seperti itu. Kemudian Mbak Ana membuat tugas sesimpel mungkin, dan mungkin disertakan main mungkin setiap minggu atau sebulan sekali. Iya. Dan mungkin mengurangi rasa malas Mbak Ana itu dengan cara mungkin Mbak Ana lebih memanajemen waktu lagi terkait membuat jadwal sesuai dengan matkul yang akan diberikan oleh dosen untuk Mbak Ana. Ya, mungkin dari tujuan-tujuan Mbak Ana ini tadi, mungkin menurut Mbak Ana itu seberapa jauh Mbak Ana akan mencapai tujuan ini? Ini seberapa besar Mbak Ana ingin mencapai tujuan-tujuan tersebut? Yang mungkin misal kalau tidak ya bisa gampang. Oke, jadi Mbak Ana juga Ingin sekali apa harapan saya ini tercapai di semester terutama di semester 5 ini, sampai nanti sama bisa semester berikutnya kalau saya mengalami stres dan apa mungkin itu
kedepannya semoga keasilan itu dapat terlaksana, dapat menjadi fakta seperti itu dari harapan-harapan tadi yang Mbak Ana tuliskan tadi. Semoga harapan tadi yang Mbak Ana tuliskan itu mewujudkan keasilan ini tadi nih Mbak Ana. Kemudian mungkin dari sesi konseling pada kita sore hari ini itu sebelum kita mengakhirinya mungkin saya memberikan penugasan kepada Mbak Ana nih Mbak Ana. Penugasan ini tulis yang akan Mbak Ana persiapkan nanti saat mungkin minggu depan saya akan beri waktu 1 minggu Mbak Ana mengerjakan ini, di mana ini ada tabel yang akan Mbak Ana isi, di mana ini ada dari dan tabel Mbak Ana mulai mengerjakan tugas, dan juga ini tugas yang telah selesai dan harus dikerjakan Mbak Ana, dan ini dijenang apabila tugas tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Seperti itu nih Mbak Ana. Dan pertanyaan dari Mbak Ana, Untuk saat ini sudah cukup, saya sudah paham. ini waktunya 1 minggu nih Mbak Ana, sehingga Mbak Ana lebih produktif lagi, lebih efisien lagi untuk mengerjakan tugas seperti itu. Nah, mungkin dari sisi konseling pada kita pada sore hari ini, apa sih kesimpulan yang buat Mbak Ana ambil? Kesimpulannya ya saya bisa dari permasalahan saya yang ada tadi mungkin, dan saya menemukan solusi setelah saya melakukan konseling ini, saya bisa sedikit tergambarkan yaitu di pikiran saya sudah bisa menemukan solusi tadi dari ide yang baru. Oke, baik. Jadi Mbak Ana sudah mulai bisa memahami atas permasalahan Mbak Ana itu tujuannya seperti apa. Mungkin Mbak Ana juga sudah memberikan kesimpulan tadi, semoga Mbak Ana dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan mungkin masalah Mbak Ana dapat segera teratasi dengan baik Mbak Ana. Mungkin ada juga jalan pun di Mbak tugasnya, saya beri waktu